Oke, halo semua. Balik lagi ya ke rekomendasi mingguan. Kita lihat saham apa yang bakal ada potensi cuan untuk minggu ini ya. Dan kita lihat pergerakan IHSG gimana. Oke. Pertama-tama kita review dulu IHSG minggu lalu ya. Dari tanggal 15, IHSG drop 3 hari ya. 15, 16, 17. Memang wajar IHSG drop. Seperti yang gue bilang, IHSG ini ada gap di sini ya. Nih, ini gapnya IHSG dari bagian sini sampai sini ya. Nah, ini gamenya IHSG yang cenderung biasa bakal ditutup. Nah, buktinya benar, setelah IHSG tutup gap, langsung IHSG naik lagi ya. Jadi ini potensinya bagus. Juga close-nya IHSG kemarin bagus karena ada rebalancing ya. Makanya kalau kita lihat BBCA nih, dinaikin nih, ini BBCA. Terus ada ASI. ASI juga closingnya dibikin hijau. Kalau kita lihat langsung naik tiba-tiba. Nah, ini sebenarnya ya bukan hal yang luar biasa banget, tapi sesuatu yang harus di waspadai lah ya. Kita waspadai karena kalau dia naik ya bagus. Kalau misalnya kayak kita turun, kayak contoh nih ada rebalancing waktu ketika turun nih. Kayak pas tuh Excel ada turun sampai high MSP. Itu kita tampung. Karena kenapa? Ketika dia turun, potensi dia untuk naik gede besoknya. Oke. Jadi kondisi IHSG sekarang naik lagi di atas supportnya. Support dia kemarin di 6315 ya. Ya. Atau 6300 sampai 6315 ini supportnya IHSG. Nah, sekarang IHSG naik lagi di atas resisten, maka kemungkinan IHSG bakal ngetes ke sini dulu. Oke, IHSG bakal ngetes ke resistennya satu lagi yaitu 6394 ya. Kalau bisa break lebih bagus. Oke. Nah, di sini IHSG bakal ngetes. Terus juga kalau misalnya kita perhatiin, kalau misalnya IHSG koreksi, dia nggak boleh break di bawah 6315. Oke, ini yang penting IHSG. Jadi kemungkinan IHSG minggu depan masih bakal sideways di sini-sini dulu. Oke, kenapa? Karena IHSG belum berhasil break resistennya. Jadi target ratio IHSG minggu depan adalah 6315 sampai 6394. Dan di sekitar sini aja. Ya. Nah, kalau kita perhatiin MACD udah berpotongan ke atas lagi, udah bagus. Stokastik juga menghadap ke atas, masih bagus. Ya, potensi IHSG masih baik. Ya. Oke, lalu kita lihat minggu lalu ya. Minggu lalu saham-sahamnya gimana aja. Oke, pertama PTBA. Nah, PTBA dari tanggal 15 kita entry di tanggal 268 di angka 2680 sampai 2730. 2680 tanggal 15 ya. Sampai 2730. Oke, kita bisa masuk di sini 2730. Cut loss-nya di 2640. Nih, ini lowest bahkan masih di 2690, berarti belum cut loss ya PTBA ya. TP1 2850. Oke. TP1 pun belum kena. TP berarti masih floating. Oke, ini masih floating. Tetapi bagi kalian yang belum jual ya, bagi kalian yang belum jual, mendingan masih, menurut pendapat gue ini masih bisa di hold. Kenapa masih bisa di hold? Ini masih menarik. Kita lihat harga call. Nah, kita lihat harga call ya. Sekarang udah di angka 95 nih. Oh, turun lagi 93,8 ya. Kemarin sempat nyentuh. Oke, 93,8 ini udah tinggi banget, lumayan tinggi untuk call ya. Karena biasa mereka nggak berhasil break 90. Tapi ini udah break, berarti menarik untuk PTBA. Jadi minggu depan PTBA masih menarik, masih boleh di hold. Oke, untuk PTBA. Nah, ini resistennya PTBA nih. PTBA pas ada di resisten. Semoga besok bisa break, bisa closing di atas 2760. Ini menarik. Ini kalau kalian perhatiin juga ada sebuah pattern. Mau digambarin ya. Nah, oke, masih bagus untuk PTBA. Floating tapi boleh di hold. Oke, Soci. Nah, Soci udah jelas nih TP2 pasti, gue yakin banget. Oke, tanggal 15 Maret lowest di angka 206 ya. Bisa masuk ya kita 200 sampai 210. Kalau kalian nggak ngantri kayak emak-emak harusnya bisa dapat ya. 206 dapat. TP1 220
lewat TP2 230, pasti lewat nih 248. Oke, anggapan kita TP di 240 aja. Itu anggapan. Kalau gue sih masih hold ya untuk hold ya. Oke, berarti kita pikir bagian tinggi aja. Oke. Sorry, salah formula ini ya. Oke, 12,5% Soci kita dapat. Bagus. LSIP. Nah, LSIP ya kelihatan pasti cut loss nih ya. Kenapa? Pada sayang banget nih tanggal 15 kita bisa dapat di low ya 1500. Tapi dia nggak berhasil break atasnya. Ya, nggak berhasil break atasnya, ya udahlah. Karena ini kan 1470 suatu support yang lumayan kuat, di break ya udah kita jual. Dia highest di 1560 sedangkan TP kita di 1570. Ya udah nggak dapat, kita cut loss. 1455 kita cut loss. Oke. Min 3% nggak apa-apa. Santai aja, kalau LSIP mah dari kemarin udah dapat, harusnya dari 1200-an ya. Oke, WIM. Oke, WIM nggak kemana-mana ya, WIM masih sideways. Tetapi ada indikasi bagus pada hari ini, tanggal 19 ya. Oke, WIM kalau kita lihat tanggal 15, 840 lowest. Oke, kita dapat ya. Oke, terus TP1 di 900 pasti dapat. Oke, 920. Oke, cuan dari WIM juga. WIM juga gue masih hold. Kenapa? Karena ini hari Jumat ini ada potensi yang bagus nih WIM. Kita perhatiin kalau dia bisa break angka sini, kalau dia bisa break di 880 atau bahkan 890, itu bagus. Yang penting bisa break, bisa bertahan di atas sana. Ini sideways-nya kuat nih ya. Oke, terakhir ASI. ASI juga potensi bagus nih ASI ya. Kita lihat, perhatiin waktu masa-masa di sini itu ASI dijual terus sama asing. Sekarang udah mulai masa-masa akumulasi dari asing lagi ya. Kalau kita lihat dari Stockbit, ASI dari tanggal 15 sampai 19 ya. Oke. Nah, masih ada jualan, tapi ada yang tampung juga. Ada yang tampung oleh KZ, jadi ya masih oke, nggak masalah. Oke, yang penting nggak kayak dulu waktu kita perhatiin di masa ini kan, 21 sampai 26, 21 Februari, sorry, 21 Januari ya. 21 Januari sampai 26 Februari ini penjualannya gila-gila. KZ yang jualan paling banyak, sedangkan pada minggu lalu KZ udah mulai tampung lagi. Jadi potensi yang bagus untuk ASI. Sedangkan kalau kita lihat closingnya kemarin juga dinaikin, ditarik ke atas, membentuk double bottom juga, ya menarik. Menurut gua ASI menarik. Oke. Nah, ASI kalau kita perhatiin kemarin cut loss-nya di 5350 pasti nggak kena ya. 5350 karena naik terus. Entry 54 sampai 55 pada tanggal 15. 54 lowest 55. Oke, dapat 55 ya. Dapat di 55. TP1 di 5700. Dapat TP2 di 5900. 5900 belum dapat. Berarti masih TP1. Oke. 5800 saya. Oke, cuan dari ASI juga. ASI juga masih potensi bagus. Menurut gua selama dia nggak membentuk new low, dia masih uptrend terus. Ini kan kita kelihatan nih. Ini double bottom ya. 1 2 double bottom. Dia masih membentuk sebuah trend. Oke. Kemungkinan mungkin sampai di sini dia bakal koreksi sedikit. Baru setelah koreksi baru lanjut lagi ke sini. Karena kan uptrendnya bagus, dia harus ada membentuk low, tapi higher low ya. ASI masih menarik. Kita lihat MACD juga masih di atas 0, masih berpotongan ke atas ya. Kalau dia udah di atas 0 ini bagus banget. Terus stokastik juga naik, masih bagus. Oke, itu aja untuk rekomendasi minggu lalu reviewnya. So far kita masih cuan 5% ya, masih lumayan bagus. Ini juga dibagi dengan 4 nih. Oke, kita ganti rumusnya ya. Sorry.
PTB masih boleh di hold ya, nggak apa-apa. Oke, untuk minggu depan ICBP. Nah, ICBP menarik kenapa? Dia tembus resistennya di sini, ya. Kemarin berhasil bikin tembus resistennya, terus kita lihat MACD masih bagus, masih berpotongan ke atas, stokastik juga masih bagus. Menarik, ICBP juga sama dengan Stockbit sama dengan ASI, dimana udah mulai diakumulasi oleh asing lagi. Kita perhatiin dari tanggal minggu lalu ya, 15 sampai 19 ya. KZ juga sama, dan diakumulasi lagi masih bagus. Jadi ICBP masih boleh di entry. Oke, kita boleh entry ICBP kalau kita perhatiin di sini ada satu support ya, kebanyakan garis center. Oke, kita boleh entry di angka 8.600 sampai 8.800 ya. Oke, cut loss kalau dia break di EMA 20 nya 8550 ya. Jangan ya, tanggung 8.475 aja. 8475 cut loss ya. Ya, gue ulangi sekali lagi, entry 86 sampai 88, cut loss di 8475. Kalau kita entry di 88, dia ke 8475. Ya, cuma 3,54% masih oke lah ya. Ya. Terus TP1, anggapan kita HK besok, TP1 9.000, 2% terlalu dekat untuk seminggu ya. Sayang. Kita naikin lagi. Nah, boleh di sini. Ya, paling dekat di satu. Oke, kita gambarin Fibonacci ya. Karena tanggung banget ini angkanya. Kalau misalnya gua cut loss di sana, kalau gua TP di sana 2% untuk seminggu tuh terlalu dikit sih menurut gua. Target gua mungkin lebih agak panjang ya. ICBP juga udah masa-masa begini sih, harusnya menarik. Oke, kita lihat dari Fibonacci. TP1 kita boleh di 9.025 ya. Oke, 9.025 TP1 2,8%, nggak apa-apa, daripada 2% doang. TP2 di 9.200. Atau misalnya kalian lebih jangka panjang, lebih tahan ya, lebih swing ya, sekalian TP1 lagi di 9450. Oke, jadi tiga angka ini 9025, 9200, 9450. Kenapa gue kasih 3 TP? Karena 9025 menurut gue terlalu deket ya. 2% sehari itu gampang banget kecapai ya. Jadi kita lebih mending lebih agak panjang lah, 9.200. Tetapi kalau misalnya kalian mau main short trade, mau TP di sini 2% ya nggak apa-apa. Ini lumayan, 2,96%, 3%. Oke. Itu ICBP masih menarik. Kedua SMGR, sama Indonesia. Nah, sama juga kalau kita perhatiin juga baru break resistance yang di sini SMGR ya. Oke. SMGR kita boleh entry di resistance yang baru menjadi support. Oke, kita entry di angka 11.425, tanggung 11.400 ya, sampai 11.800. Kalau dia break sini berarti di 11.350 aja. Kalau 11.350, TP1 kita boleh bikin di sini boleh. Oke, terlalu jauh. Nah, TP1 12.400, TP2 12.650. Oke, kita perhatiin saham-saham yang gue pilih memang masih uptrend, MACD masih menghadap ke atas, masih bagus, stokastiknya juga. Jadi ya masih menarik potensi untuk minggu depan. Oke, ketiga BBKP. Nah, BBKP ini gue nggak nyaranin untuk kalian ditahan-tahan lama ya, karena ini bener-bener lagi sideways. Terus gue sih lebih mending ke arah di trading kan short term ya. Kenapa? Kalau kita lihat perhatiin nih, ini BBKP ini bolak-balik sini doang ya. Nah, support yang kuat ada di 510. Jadi kita boleh entry dengan asumsi kita bisa trading kan, ambil berapa persen kita cabut ya. Nanti 510 boleh masuk di 510 sampai di 520. Cut loss kalau dia break 500 berarti kalau saya di 498. Kalau 500 tuh angka psikologis ya. Jadi daripada kita cut loss di 500, mending kita turunin satu tick 498. Oke. TP1 di sini 535 TP1. TP2 di 550. Itu aja short term. BBKP kita cuma ngincar karena dia dekat sama support, harusnya bisa, potensinya bagus. Oke. Untuk BBKP. Keempat AISA.
Nah, Aisyah dekat sama support EMA 20, tapi kita lihat MACD masih udah mau di atas 0 ya. Stokastik juga masih bagus. Kita secara tren juga kalau misalnya digambarin trend line-nya ya masih oke ya. Nah, masih bagus, masih uptrend. Nah, kita coba entry. Kita gambarin Fibonacci-nya dari low ke high. Sini oke. Oke. Entry. Kita boleh entry di 306 ya. Entry 306 sampai 310. Oke. 306 sampai 310. Terus cut loss kalau dia break 306 kita cut loss di angka 300 saja. Dengan 300 support tanggung. 310 300. Oke. Sorry gue ulangin ya. Entry-nya dari 304 sampai 310. 304 sampai 310. Cut loss kalau dia break 300 berarti kita cut loss di 298 ya. Cut loss 298. TP1 320. TP2 332. Oke. Itu untuk Aisyah. Keempat, kelima DSNG. Nah, kenapa DSNG? Menurut gua ini ada potensi juga ya. Kita perhatiin sideways mulu di sini, break resist. Ini kayak bener-bener contoh-contoh support resistance secara teori sebenarnya kalau kita perhatiin. Ini kan super nggak berhasil di break nih. Nah, terus dia break, jadi resistance baru, jadi resistance. Nggak berhasil di break, terus dia break, jadi support lagi. Bener-bener kayak contoh banget nih. Oke. Jadi menurut gue ini menarik. Kita boleh entry di 610 sampai 625 ya. Cut loss di angka 595. TP1. TP1 kita di sini boleh 645. TP2 605. Oke. Itu aja untuk minggu depan, dan menurut gue harusnya dari 5 ini harusnya bisa dapat lah ya, saya 5-6% seminggu tuh lumayan. Dan juga beberapa saham yang masih kita pegang ya, Sen. Ini masih menarik nih. Memang dari kemarin pas tuh rekomendasi gua di Sen tuh TP di berapa? 190. Sekarang udah 264 dan kita masih pegang semua. Nah, target gua Sen ada di angka 294. 300. Itu target panjang gua Sen. Harusnya kalau misalnya dia berhasil closing di atas, harusnya bisa kecapai dalam waktu 1 minggu. Gampang sih. Ini kalau dia arah aja udah berapa nih? Kalau dia arah udah 300 lebih. Nah, minimal 320. Ya. Itu untuk Sen. ASI juga masih dipegang, PTBA. Nah, ini masih menarik sih. WIM juga. Oke, gitu aja. Thank you guys. Sorry ya kalau misalnya hari ini agak berantakan ya grupnya ya, cara pembicaraannya, karena kan belum gua siapin juga, terus buru-buru juga, ini udah malam ya. Gitu aja ya, thank you.